everyone, welcome. Everything is possible with English. Halo semuanya, di sini kembali lagi dengan saya Fatika. Udah lama banget ya semenjak saya posting sebuah video YouTube. Nah, karena di sini udah cukup hiatus lama, aku mau buat video baru nih. Kebetulan aku di sini mau bahas tentang pengalaman aku waktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan program magang. Nah, jadi di sini aku ini kan kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di sana itu jurusan aku atau prodi aku pendidikan bahasa Inggris itu memiliki partnership dengan beberapa sekolah gitu. Jadi nanti semester 1 hingga semester 6 itu tuh mahasiswa itu akan ada kegiatan magang. Kalau mau tahu tetap dengerin ya videonya sampai akhir. Nah, jadi program magang yang udah dari UMI-nya itu di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu adalah program magang yang mudah disediakan dari sekolah yang memiliki partnership dengan beberapa sekolah. Nah, itu tuh karena sebuah program dari sekolah yang masuk ke mata kuliah itu tuh makanya programnya unpaid, dan kita tuh nggak yang langsung bener-bener terjun magang gitu, nggak. Jadi kayak namanya memang magang, tapi kita tuh memang belajar langsung secara langsung gitu loh ke lapangannya, seperti itu. Jadi contohnya itu ada dua jenis ya perbedaannya pas semester 1 atau gasal dengan semester genap atau semester 2. Jadi pas semester 1 sama semester 2 itu saya melakukan magangnya tuh di sebuah sekolah dasar SD swasta di Yogyakarta itu. Nah, itu tuh program magangnya semester 1 itu adalah observasi. Observasi gimana? Ya observasi gini. Jadi kan sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA, itu kan pasti punya culture atau kebudayaan yang berbeda-beda gitu. Nah, makanya di situ kita observasi, kayak observasi misalnya kayak cara ngajarnya tuh gimana, sikap guru sama sikap siswanya tuh gimana. Terus juga kalau dari seragam siswanya, apakah misalnya gurunya itu apa ya bahasanya tuh bener-bener ngajarnya itu kayak jelasin ke siswanya dengerin, atau sekolah yang mendorong siswanya tuh aktif. Jadi kan ada beda-beda seperti itu dari culture-nya. Terus selain itu misalnya culture kayak waktu berangkat sekolah. Jadi biasanya kalau di sekolah kita berangkat pagi gitu kan, anak-anak kita lihat apakah nanti tuh siswanya tuh salim enggak atau apa, atau guru tuh menunggu di luar sambil menyapa siswa-siswanya. Terus waktu di perpustakaannya tuh gimana, kosong atau ada siswa yang belajar gitu. Lalu kalau misalnya ada yang mau ikut kayak mengobservasi ekstrakurikuler bahasa Inggris itu nanti ngapain? Oh ya, karena di sini aku jurusannya itu pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita mau observasi masuk langsung ke kelas itu di pelajaran bahasa Inggris. Dan kebetulan juga guru pamongnya yang nanti akan membimbing kita mahasiswa itu adalah guru bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Itu kegiatannya ya. Dan jangan lupa nanti itu kita kan ada buku panduan. Di buku panduannya itu nanti kita harus nyatet juga tanggal kalian ke sekolahnya itu jam berapa, terus kalian observasinya dari jam berapa sampai jam berapa, itu benar-benar dicatat secara detail ya, kan seperti namanya observasi. Nah, nanti semuanya itu di akhir kegiatan magang kalian semua harus membuat sebuah laporan magang. Nah, laporan magangnya itu nanti akan diserahkan ke dosen pembimbing lapangannya gitu. Lalu gimana yang di semester 2? Semester 2 waktu itu di SD, dan kita tuh sama gurunya mulai diajarin secara langsung gimana sih tentang RPP itu. Kayak nanti dikasih contoh RPP yang ada di sekolah. Terus nanti diajarin kayak dijelasin dan secara detail kayak RPP itu susunannya ada ini. Terus kayaknya nanti gimana cara membuat materi ajar, gimana cara membuat alat penilaian gitu, seperti itu. Dan nanti tugasnya tuh double, karena nanti tugasnya itu adalah mahasiswa itu nanti harus buat RPP. Biasanya nanti materinya atau ditentukan dari guru pamongnya atau guru sekolah. Jadi misalnya nih
kamu membuat sebuah RPP, si A dapat materi song, terus si B dapat materi sebuah time atau waktu. Jadi setiap sesuatu beda-beda dan kalian harus ngumpulin RPP-nya ke guru kamu. Nah, nanti setelah itu selesai, tugas kalian belum selesai. Kalian nanti masih harus buat sebuah laporan magang yang harus dikumpulkan ke DPL-nya atau dosen pembimbing lapangannya gitu. Kalau di magang SMP sama SMA hampir sama ya. Jadi kalau semester gasal atau ganjilnya itu nanti kalian observasi, semester genapnya kalian nanti buat RPP. Nah, yang beda nih yang di semester 5 sama 6. Kalau semester 5 itu di SMA ya. Jadi kita mahasiswa itu semester ganjilnya itu kita langsung belajar RPP-nya. Jadi nanti guru pamungnya tuh RPP menjelaskan seluk-beluk tentang RPP, yang dimana nanti kita harus membuat sebuah RPP yang harus dikumpulkan ke gurunya. Dan yang terjadi di semester 6 adalah praktek mengajar. Dan yang di semester 6 saat magang di SMA itu kalian harus membuat sebuah RPP yang kemudian nanti dari RPP yang kamu buat itu kamu harus praktekkan ke ngajar. Jadi itu kan timelinenya sesuai dengan waktu ngajarnya gitu ya. Jadi nanti diskusi kalian nanti sama guru pamungnya atau guru bahasa Inggrisnya. Jadi nanti gurunya tuh bisa ngasih kalian pilihan atau ditentukan sama gurunya sendiri. Misalnya untuk minggu depan itu materinya song, terus 2 minggu kemudiannya materinya itu text procedure, terus 3 minggu lagi materinya tentang naratif teks, misalnya seperti itu. Nah nanti kalian pilih gitu loh dari beberapa siswa, bisa kalian pilih sendiri, oh Miss saya mau buat yang materi song gitu, atau nanti bisa jadi ditentukan sama gurunya sih. Nah dari bagianmu itu kamu nanti buat RPP, buat materi ajar, buat juga alat penilaian kayak misalnya ulangan atau tugas gitu ke siswanya, yang dimana nanti harus kalian praktekkan saat mengajar itu gitu. Jadi misalnya nih contohnya aku dapat bagian ngajar di minggu pertama. Nah si temanku ini, salah satu temanku dapat bagian ngajar di minggu ke-2 gitu loh, karena materinya misalnya materi song gitu di minggu kedua. Ya berarti nanti dia di minggu pertama itu dia nggak ngajar dulu, dia tetap harus membuat sebuah RPP-nya, dan bisa jadi nanti gurunya juga minta tolong gitu loh, bantu untuk tugas administrasi gitu. Jadi kita tuh nggak hanya buat RPP ke administrasi, misalnya kayak ada sebuah penilaian siswa, ada mungkin UTS atau apa, kita tuh kayak ngerekap data yang ada di Microsoft Excel, itu nanti juga bisa. Terus kayak misalnya nilainya siswa itu udah ada tapi kayak belum direkap, jadi kayak kita masukin nilainya siswa ke Excel, atau mungkin ada tugasnya siswa tuh belum dikoreksi gitu sama guru, jadi kita nanti juga ngerjain gitu. Jadi tugasnya waktu di semester 6 tuh seperti itu gitu ya. Magangnya enggak yang lebih ke arah banyak belajarnya ya daripada magangnya gitu. Jadi kita tuh magang internship itu lebih banyak kita belajarnya, mahasiswa belajar mendapatkan ilmu daripada kita yang magang langsung yang benar-benar praktek gitu. Karena secara aku dulu sama teman-temanku tuh praktek ngajar di sekolah itu waktu semester 6. Apakah ada suka dukanya magang kayak gitu? Ada pastinya, tapi itu akan aku bahas di video lainnya ya. Oh ya, hampir lupa. Aku pernah tanya sama salah satu dosen aku, Miss, kalau misalnya ini magangnya kita kayak gini tuh bisa dimasukin ke CV nggak ya? Dimasukin ke daftar riwayat hidup gitu, misalnya untuk pengalaman ngajar gitu. Dan dosen kami bilang bisa, karena itu kan kalian emang magang gitu, kalian mendapat ilmu dan kalian kan juga pengalaman secara langsung gitu loh. Kalian juga ada praktek ngajarnya gitu, kalian juga ada tugas kan ngerjain RPP, itu juga bisa dimasukin ke dalam riwayat hidup, daftar riwayat hidup atau CV gitu.
Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, ini bener-bener sih cocok banget buat kamu. Misalnya kalian itu mungkin kurang aktif organisasi, sih bisa punya nambahin pengalaman gitu loh, pengalaman mengajar gitu. Karena ini emang udah dari program langsungnya, dari UMY-nya, dari pendidikan bahasa Inggrisnya. Jadi cocok banget buat kalian yang mau daftar sebagai guru atau bekerja di dunia pendidikan, karena memang pendidikan bahasa Inggris ini kan fokusnya ke pendidikannya, dan praktek mengajarnya itu pun juga berhubungan sama menjadi seorang guru kan gitu. Oke. Sampai sini dulu tentang pembahasan tentang magang, program magang yang ada di UMY. Itu berdasarkan pengalaman aku pribadi yang sudah beberapa tahun yang lalu, dan semoga aja ini bisa menjadi kayak sedikit referensi gitu. Oh gitu ya, aku besok mau daftar UMY nih, oh program magangnya itu gitu. Oke, paham. Nah, semoga bisa membantu ya untuk tambah-tambah informasi. Oke, sampai jumpa.